Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bab 2 yaitu tentang zat dan perubahannya. Adapun untuk bab 2 ini, subbab yang akan kita bahas adalah tentang perubahan fisika, siklus air dan perubahan kimia, serta tentang kerapatan zat. Yang pertama kita akan mempelajari perubahan fisika, siklus air, dan perubahan kimia. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah identitas zat. Artinya, zat itu tetap sama sebelum dan sesudah perubahan. Tidak ada zat baru yang terbentuk pada perubahan fisika. Contohnya adalah perubahan wujud zat, baik pada cair maupun gas, kemudian perubahan bentuk, dan perubahan volume. Itu adalah contoh dari perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat dan membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Proses perubahan kimia melibatkan ikatan antar atom atau molekul dalam zat, sehingga terjadi reaksi kimia yang menghasilkan produk baru. Contoh perubahan kimia meliputi pembakaran, fermentasi, dan juga reaksi asam basa. Ada tanda-tanda terjadinya suatu reaksi kimia, yaitu yang pertama ada perubahan warna. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Dan tanda yang keempat adalah adanya perubahan energi. Pada gambar, kita bisa melihat contoh-contoh dari perubahan kimia. Pembakaran, kemudian ledakan, kemudian fermentasi, perkaratan, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Pembahasan berikutnya adalah tentang siklus air. Nah, siklus air ini adalah contoh dari siklus perubahan wujud zat yang melibatkan air atau disebut juga dengan hidrologi. Siklus air ini meliputi penguapan air dari permukaan bumi, kemudian kondensasi, uap air menjadi awan, presipitasi, di mana awan dalam bentuk hujan atau salju, dan aliran air di permukaan bumi yang kembali ke lautan atau sungai. Nah, siklus air ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Ini adalah gambar dari siklus air yang mulai dari evaporasi atau penguapan, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi, kemudian terjadi hujan atau presipitasi, kemudian air akan mengalir yang disebut dengan infiltrasi, dan kemudian akan kembali mengalami evaporasi maupun transpirasi. Subbab berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kerapatan zat. Konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi itu disebut sebagai kerapatan atau istilah lainnya adalah massa jenis. Kerapatan zat adalah besaran yang menggambarkan seberapa padat partikel-partikel zat tersebut berada dalam suatu ruang. Jadi, walaupun emas dan es sama-sama merupakan zat padat, namun ternyata keduanya memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Bahkan, massa jenis setiap materi berbeda-beda yang dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Massa jenis suatu zat yang sama tetap sama walaupun ukurannya berbeda. Menentukan massa jenis benda. Massa jenis atau kerapatan merupakan massa persatuan volume suatu benda. Atau jika dituliskan dalam rumus, Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah simbol untuk massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Adapun satuan dari massa jenis dapat dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Berikut adalah contoh soal untuk menentukan massa jenis suatu benda.
Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram, di mana objeknya bentuknya adalah balok yang memiliki ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa massa jenis atau rho itu bisa dicari dengan massa dibagi volume. Kita sudah tahu bahwa diketahui massanya adalah 120 gram. Jadi, langkah selanjutnya kita harus mencari volume benda terlebih dahulu. Dan untuk balok, maka volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, berarti 6 cm dikali 4 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 120 cm kubik. Karena massanya sudah diketahui yaitu 120 gram, kita tinggal mencari massa jenisnya. Rho sama dengan massa dibagi volume berarti 120 gram dibagi 120 cm kubik. Dan hasilnya adalah 1 gram per cm kubik. Itu adalah contoh soal untuk massa jenis suatu benda. Oke, konsep kerapatan atau massa jenis benda itu sangat erat kaitannya dengan keadaan benda yang mengapung ataupun tenggelam. Benda yang kerapatannya lebih kecil daripada kerapatan zat cair di mana tempatnya berada, maka akan mengapung. Sebaliknya, benda yang kerapatannya lebih besar daripada kerapatan zat cair tempatnya, maka dia akan tenggelam. Ya, jadi massa jenis benda jika lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka dia akan tenggelam. Sedangkan kalau massa jenis bendanya kurang dari massa jenis cairan, maka bendanya akan mengapung. Demikianlah rangkuman untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bab 2 tentang zat dan perubahannya, subbab kerapatan zat dan juga perubahan fisika, perubahan kimia, serta siklus air. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.